Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Gina Aprilianti. Saya Haldana Raffianti. Saya Alia Zahira. Kami ingin mempresentasikan review jurnal kami terkait teori Lawrence Green. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Jurnal yang kami gunakan berjudul Implementasi Model Preset Proses dalam Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih Sehat atau PHBS. Penulisnya Risnati Malinda, tahun publikasi di 2024, Jurnal Publikasi Health, Jurnal Kesehatan Masyarakat. Latar belakang masalah, promosi kesehatan sangat penting untuk mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, meskipun ada upaya promosi kesehatan, hanya 41,3% individu yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Data Riskesdas 2013 menunjukkan adanya disparitas penerapan PHBS di berbagai provinsi. Dengan banyaknya masyarakat baru yang menyadari pentingnya kesehatan saat sudah sakit. Keterlambatan ini berkontribusi pada peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis seperti model preset untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan merancang intervensi yang relevan. Yang pertama ada hipotesis penelitian, promosi kesehatan yang diterapkan dengan menggunakan preset proses berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan tentang perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat atau PHBS di desa Al Alwe 2, Kecamatan Langsabaro, Aceh dengan nilai P kurang dari 0,05. Penerapan model preset proses. Ada tahap penerapannya. Yang pertama itu melakukan evaluasi sosial dengan melakukan identifikasi masalah sosial. Yang kedua ada penilaian epidemiologi dengan menganalisis data kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada penilaian perilaku dan lingkungan. Ini ada faktor predisposisi, penguatan, dan fasilitasi. Yang keempat ada penilaian pendidikan dan lingkungan. Ini mengidentifikasi kebutuhan dan juga pendidikan. Yang kelima ada kebijakan manajemen sebagai dukungan regulasi. Yang keenam ada pelaksanaan yang dimana ada pendidikan kesehatan, kunjungan rumah dan juga pelaksanaan PHBS. Yang terakhir ada evaluasi dengan melihat proses, dampak, dan juga hasilnya. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode kualitatif. Yang pertama itu dengan langkah-langkahnya yang ada desain penelitian yang dimana desain penelitian ini dirancang untuk memahami perspektif masyarakat tentang PHBS dan efektivitas promosi kesehatan. Yang kedua dengan melakukan pengumpulan data yang dimana ini dilakukan dengan melalui wawancara responden dan juga diskusi kelompok untuk mengeksplorasi pandangan serta tantangan terkait PHBS. Yang ketiga ada pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposif sampling untuk memilih responden yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang PHBS. Yang keempat ada analisis data dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola dari data wawancara dan juga diskusi. Yang terakhir ada validitas data yang di mana ini dilakukan uh, triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara
FGD, dan juga dokumentasi untuk memastikan keakuratan temuan. Ini ada metodologi penelitiannya, yang dimana tahap program promosi kesehatan dilakukan melalui 7 fase. Yang pertama itu melalui pengkajian sosial. Dari pengkajian sosial ada pengkajian epidemiologi, eh, lanjut ke pengkajian perilaku dan juga lingkungan. Yang keempat ada pengkajian edukasi dan juga ekolog. Yang kelima ada pengkajian kebijakan administratif. Yang keenam ada implementasi, dan yang terakhir ada eh, proses evaluasi. Selanjutnya, eh, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisis tingkat pengetahuan PHBS responden sebelum mendapatkan promosi kesehatan, yaitu ada jumlah 1 dengan 2,8%. Kalau yang baik itu yang cukup ada 4,3%, dan kurang itu ada 62,9%. Eh, untuk hasil analisis tingkat pengetahuan PHBS responden setelah mendapatkan promosi kesehatan, baiknya menambah jadi 74,3% dari 2,8. Cukup cukup paham itu ya, ada 25,7%, dan ada yang kurang itu semuanya paham dari yang 62,9%. Selanjutnya, hasil analisis tingkat pengetahuan PHBS responden sebelum dan sesudah promosi kesehatan. Mediannya rata-ratanya kalau sebelum itu ada 63, dan kalau yang sesudah itu rata-ratanya 85. Habis itu metodologi penelitian ada metode kuantitatif. Pada metode ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis data numerik yang berkaitan perilaku dan pengetahuan masyarakat tentang PHBS dengan langkah-langkah. Yang pertama, menggunakan desain pretest dan post-test untuk mengevaluasi perubahan pengetahuan dan perilaku, menentukan target di desa ALOE 2 dengan pengambilan sampel acak. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan melakukan observasi. Yang keempat, analisis data menggunakan uji statistik seperti uji T untuk membandingkan rata-rata skor pretest dan post-test, serta uji chi-square untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Kesimpulannya, model preset terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan perilaku PHBS. Dengan hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dari pengetahuan kurang 62,9% menjadi baik 74,3% setelah intervensi. Intervensi seperti pendidikan kesehatan, kunjungan rumah, dan pembiasaan hidup sehat memberikan dampak positif sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-value 0,05. Oleh karena itu, model ini direkomendasikan untuk diterapkan secara rutin dalam promosi kesehatan guna mendukung perubahan perilaku masyarakat menuju hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.